Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Ibu Nora. Gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh ya, ada apa nih, Bu? Sampai ngajak ngobrol berdua. Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, sebelumnya saya terima kasih ya Ibu sudah memberikan waktunya untuk saya. Jadi gini Bu, saya itu akhir-akhir ini merasa gelisah Bu dengan siswa di kelas saya. Saya tuh ingin sharing sama Ibu karena saya merasa ada yang kurang di proses pembelajaran saya tuh Bu. Oh gitu. Memangnya ada masalah apa nih, Bu? Iya Bu, jadi murid saya ini kan kelas 3. Jadi di awal kelas 3 ini saya sempat agak kaget Bu, karena ternyata keterampilan literasi siswa saya itu masih kurang. Hanya ada beberapa anak saja yang sudah lancar membacanya. Namun masih ada sekitar 4 anak yang masih mengeja nih Bu. Bahkan ada yang masih bingung membedakan antara huruf B dengan huruf D. Ini yang membuat saya gelisah. Mungkin karena saya selama ini saya mengajar kelas tinggi kali ya Bu ya, jadi merasa kaget ketika ada anak yang masih mengeja membacanya. Bagaimana siswa ini bisa memahami materi kalau misalnya jika membaca saja mereka belum lancar gitu. Oh gitu ya. Tapi sebelumnya boleh saya tahu tujuan kita melakukan coaching ini apa ya, Bu? Saya berharap sih setelah selesai sharing dengan Ibu ini, saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, sehingga keterampilan literasi pada siswa-siswa saya tersebut bisa meningkat gitu Bu. Amin. Semoga saja Bu ya, dengan melakukan coaching ini, Ibu Mei bisa menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Oke ya Bu, Sekarang terima kasih, Bu. Sekarang coba Ibu ceritakan lebih detail lagi masalah yang Ibu hadapi sampai galau seperti ini. Oke, jadi gini Bu ceritanya. Setelah saya melakukan observasi dengan siswa saya itu pada waktu jam istirahat mengenai waktu belajar mereka, ternyata mereka ini memang jarang sekali gitu Bu belajar di rumah. Dan orang tua serta siswa ini nih memang sepenuhnya hanya mengandalkan pembelajaran di sekolah saja. Jadi sepulang sekolah itu mereka tuh hanya bermain HP atau main sepeda. Dan kebanyakan siswa ini tuh memang orang tuanya tuh sibuk kerja, jadi kurang memperhatikan perkembangan anaknya Bu. HP ini memang pengaruhnya besar sekali ya buat anak-anak ya Bu ya. Menurut Ibu sendiri, jika kita buat range dari 1 sampai 10, berapa skala kondisi siswa Ibu sekarang? Kalau saat ini sih sekitar 6 Bu ya, karena dari 24 anak tersebut ada 8 anak yang masih belum lancar membacanya dan ada 4 anak yang masih mengeja. Ditambah lagi orang tua siswa ini kan kebanyakan sibuk bekerja. Jadi untuk mendampingi siswa itu untuk belajar membaca itu sulit sekali gitu Bu. Level 6 Bu ya. Harapan Ibu setelah melakukan solusi dan sudah diterapkan, range-nya mau berapa nih Bu yang diinginkan? Harapan saya sih bisa naik ya Bu ya, minimal di range 8, karena saya sudah menerapkan sistem membaca secara bergilir kan. Jadi di saat ada anak satu yang membaca, anak yang lainnya itu menyimak, dan begitupun selanjutnya. Dan untuk anak yang masih mengeja membacanya, itu biasanya sepulang sekolah saya ajak anak tersebut membaca terlebih dahulu sekitar 2-3 paragraf gitu. Jadi karena saya masih kurang berkoordinasi dengan orang tua siswa ya Bu ya, jadi sehingga hasilnya itu jadi belum maksimal gitu. Dari cerita Ibu ini saya menangkapnya bahwa Ibu Mei gelisah ya, karena siswa kelas 3 ini keterampilannya masih belum maksimal, karena masih banyak yang membacanya belum lancar, bahkan masih ada yang masih mengeja ya Bu ya, karena efek terlalu banyak bermain. Atau siswa orang tuanya ini mengandalkan belajar di sekolah saja ya Bu ya, dan kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua. Padahal Ibu sendiri sudah melakukan beberapa metode untuk mengatasi masalah ini, tetapi masih belum maksimal ya Bu ya. Jadi menurut Ibu kira-kira masih ada tidak yang perlu Ibu keluarkan? Ide apa yang perlu Ibu lakukan untuk meningkatkan keterampilan literasi siswa ini?
Saya sih kepikiran gini Bu, ingin membuat buku penghubung antara guru dengan orang tua Bu. Jadi supaya guru itu dapat berkolaborasi dengan orang tua. Jadi saya juga ingin membuat buku jurnal refleksi siswa-siswa saya. Jadi saya bisa tahu sudah sejauh mana sih belajar yang didampingi orang tuanya, dan yang pastinya selalu melakukan pembiasaan literasi. Jadi setiap hari itu siswa membaca buku cerita yang ada di kelas 5 sampai 10 menit untuk memperlancar baca mereka. Wah, itu bagus sekali, Bu. Jadi dari yang Ibu sampaikan, saya dukung sekali. Jadi Ibu mempunyai pemikiran yang baru ini, Bu ya. Akan berkolaborasi dengan orang tua. Terus Ibu juga akan membuat buku penghubung dan jurnal refleksi ya. Sehingga guru, siswa, dan orang tua bisa lebih paham dan bisa mengetahui kemampuan dan perkembangan si anak ini ya, Bu ya. Iya Bu, semoga nanti bisa terlaksana ya Bu ya. Amin. Nah, menurut Ibu untuk bisa melakukan rencana Ibu tadi, siapa yang Ibu perlu bantu? Ibu perlukan bantuannya? Tentu saja sih tidak bisa ya Bu ya kalau saya berjalan sendiri, karena akan sulit mengkoordinasi siswa yang begitu banyak. Jadi di sini saya melibatkan orang tua siswa dengan cara tadi menggunakan buku penghubung. Dan tentunya saya perlu dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat juga Bu. Wah, bagus sekali nih Bu. Semoga dari pihak tadi mendukung rencana Ibu dalam meningkatkan keterampilan literasi siswa Bu ya. Selanjutnya, kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan rencana Ibu ini? Secepatnya ya Bu, karena kemungkinan minggu depan, terutama bagian yang melibatkan orang tua agar semuanya itu berjalan dengan mudah. Benar Bu, semakin cepat semakin baik, apalagi yang berhubungan dengan kemajuan siswa ini. Iya betul itu Bu. Berarti untuk kedepannya apa komitmen Ibu agar berkelanjutan? Saya berkomitmen untuk membuat rencana peningkatan keterampilan literasi ini. Mungkin saya bisa membuat pembelajaran dengan banyak media ataupun membuat permainan-permainan sederhana tapi mengena seperti itu Bu. Tentunya itu tadi Bu, kita akan melibatkan orang tua dengan membuat buku penghubung. Kemudian anak-anak juga dilibatkan melalui jurnal refleksi, dan insya Allah itu komitmen saya Bu. Bagus sekali nih Bu. Saya sangat mendukung rencana Ibu sekali ini. Semoga apa yang diharapkan dan dilaksanakan Ibu nanti berjalan lancar Bu ya, dan tujuannya bisa tercapai. Amin, amin. Sekarang gimana nih perasaan Ibu setelah kita sharing? Yang pastinya perasaan saya sekarang udah pulang ya Bu, karena kemarin yang membuat saya galau, membuat saya bingung harus apa dan bagaimana, sudah mendapatkan solusi gitu Bu. Alhamdulillah ya Bu, sudah menemukan solusi. Bahkan solusi itu dari Bu sendiri ya, karena ide dari diri sendiri itu biasanya dapat mengukur kemampuan kita dalam melaksanakannya ya Bu ya. Iya Bu. Alhamdulillah percakapan ini bermanfaat ya Bu, dan insya Allah bermanfaat juga untuk anak didik kita ya. Iya Bu, amin. Lalu untuk mengetahui hasilnya kapan kita bisa bertemu lagi? Nanti ya Bu, saya kabarin lagi melalui untuk melakukan pelaksanaannya, dan saya akan ceritakan hasilnya nanti. Oke siap, semoga berhasil dan sukses ya Bu. Iya Ibu, amin. Terima kasih Bu Nora. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Nora. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh iya, ada apa nih Bu? Tumben ngajak ngobrol berdua. Ada yang bisa saya bantu?
Iya nih Bu, sebelumnya terima kasih Ibu sudah memberikan waktunya untuk saya. Gini Bu, saya akhir-akhir ini merasa gelisah dengan siswa di kelas saya. Saya ingin sharing sama Ibu karena saya merasa ada yang kurang di proses pembelajaran saya. Oh gitu, memangnya ada masalah apa nih Bu? Iya Bu, jadi murid saya ini kan kelas 3. Jadi di awal kelas 3 ini saya sempat agak kaget. Ternyata keterampilan literasi siswa saya ini masih kurang. Hanya beberapa anak saja yang sudah bisa lancar membacanya. Namun masih ada sekitar 4 anak yang masih mengeja nih Bu. Bahkan ada yang masih bingung membedakan huruf B dan D. Ini yang membuat saya gelisah. Mungkin karena selama ini saya mengajar kelas tinggi, jadi merasa kaget ketika ada anak yang masih mengeja membacanya. Bagaimana siswa bisa memahami materi jika membaca saja tidak lancar? Oke, sebelum masalahnya disampaikan secara detail Ibu ya, boleh saya tahu tujuan Ibu setelah percakapan ini? Ibu Nora itu inginnya seperti apa sih? Saya berharap setelah selesai sharing dengan Ibu, saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Sehingga keterampilan literasi pada siswa-siswa itu bisa meningkat itu gitu loh, Bu. Amin. Semoga saja ya Bu ya. Dengan kita melakukan coaching ini, Ibu Nora bisa menemukan titik temu akan masalah yang dihadapi ini Bu. Iya, Bu. Sekarang coba Ibu ceritakan lebih detail lagi nih masalah yang dihadapi Ibu itu sampai Ibu Nora segalau ini. Jadi gini Bu, setelah saya melakukan observasi dengan siswa saya pada waktu istirahat mengenai waktu siswa kita belajar, ternyata mereka ini memang jarang sekali belajar di rumah dan orang tua serta siswa ini memang sepenuhnya hanya mengandalkan pembelajaran di sekolah saja. Ini yang jadi kalau sepulang sekolah hanya bermain HP atau main sepeda. Dan kebanyakan siswa ini orang tuanya sibuk kerja. Jadi kurang memperhatikan perkembangan anaknya. Iya sih Bu ya, jadi HP itu emang pengaruhnya itu besar sekali ya Bu untuk anak-anak. Nah, kalau bisa Ibu gambarkan nih, kalau misalnya saya buat range kondisi anak Ibu dari 1 sampai 10, kira-kira anak Ibu itu ada di range keberapa sih Bu? Kalau saat ini sekitar 6 Bu. Karena dari 24 anak, 8 anak masih belum lancar membaca dan 4 anak masih mengeja. Ditambah lagi orang tua siswa ini kebanyakan sibuk kerja. Jadi untuk mendampingi siswa belajar itu sulit. Oh, jadi levelnya itu sekarang masih di angka 6 ya Bu. Kalau harapan Ibu nih setelah nantinya Ibu sudah menemukan solusi dan telah Ibu terapkan, itu pengennya itu ada di range keberapa Bu? Harapan saya bisa naik minimal 8 range deh Bu. Karena saya sudah menerapkan sistem membaca secara bergilir. Di saat anak satu membaca, anak yang lain menyimak. Begitu juga selanjutnya. Dan untuk anak yang masih mengeja membacanya, pulang sekolah saya mengajak membaca terlebih dahulu 2 atau 3 paragraf. Apa karena saya masih kurang koordinasi dengan orang tua siswa kali ya Bu ya, sehingga hasilnya masih belum maksimal? Dari cerita Ibu nih ya, saya sudah menangkap bahwa Ibu Nora itu gelisah karena siswa Ibu kelas 3 keterampilan literasinya itu belum maksimal ya Bu. Itu karena masih banyak yang membacanya belum lancar, bahkan masih ada yang mengeja dikarenakan efek terlalu banyak bermain. Nah, jadi siswa dan orang tuanya itu hanya mengandalkan belajar di sekolah saja dan kurangnya kerjasama antara orang tua dengan guru. Padahal Ibu Nora sendiri sudah melakukan beberapa metode ya untuk mengatasi masalah ini, tapi belum maksimal gitu. Jadi nih, menurut Ibu kira-kira masih ada nggak yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan keterampilan literasi siswa itu?
Saya kepikiran ingin membuat buku penghubung antara guru dan orang tua nih, Bu. Supaya guru dapat berkolaborasi dengan orang tua. Saya juga ingin membuat buku jurnal refleksi siswa-siswa saya. Jadi saya bisa tahu sejauh mana mereka belajar yang didampingi oleh orang tua mereka. Dan pastinya selalu melakukan pembiasan literasi. Jadi setiap hari siswa membaca buku cerita yang ada di kelas selama 5 atau 10 menit untuk memperlancar baca mereka. Oh, bagus. Wah, bagus sekali tuh, Bu. Jadi dari yang Ibu sampaikan itu saya dukung sekali nih, Bu. Jadi di sini Ibu mempunyai pemikiran baru ya, yaitu akan berkolaborasi dengan orang tua. Terus Ibu juga akan membuat buku penghubung dan jurnal refleksi ya. Jadi sehingga guru, siswa dan orang tua itu bisa lebih paham dan bisa mengetahui kemampuan dan perkembangannya gitu, Bu. Iya, Bu. Semoga nanti bisa terlaksana ya, Bu ya. Amin. Nah, itu sekarang menurut Ibu nih untuk bisa melakukan rencana Ibu tadi, siapa yang Ibu perlukan sebagai komitmennya? Tentunya saya tidak bisa ya, Bu, berjalan sendiri karena akan sulit mengkoordinasi siswa yang begitu banyak. Jadi saya melibatkan orang tua siswa di sini dengan cara menggunakan buku penghubung tadi. Dan tentunya saya perlu dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat juga. Wah, bagus sekali nih, Bu. Jadi semoga dari pihak-pihak tadi mendukung rencana Ibu ya dalam meningkatkan keterampilan literasi siswa Ibu. Selanjutnya nih, kira-kira kapan sih Ibu bisa melaksanakan rencana Ibu ini? Secepatnya, Bu, kemungkinan minggu depan, terutama bagian yang melibatkan orang tua, agar semuanya berjalan mudah. Benar itu, Bu. Semakin cepat itu semakin baik, apalagi yang berhubungan dengan kemajuan siswa ya, Bu. Betul, Bu. Berarti untuk kedepannya Ibu apa nih komitmen Ibu agar berkelanjutan? Saya berkomitmen untuk membuat rencana peningkatan keterampilan literasi ini. Mungkin saya bisa membuat pembelajarannya lebih banyak media, atau membuat permainan-permainan sederhana, tapi mengena seperti itu, Bu. Tentunya itu tadi akan melibatkan orang tua dengan membuat buku penghubung. Kemudian anak-anak juga melalui jurnal refleksi. Insya Allah itu jadi komitmen saya. Bagus sekali itu, Bu. Saya sangat mendukung rencana Ibu. Semoga apa yang diharapkan dan dilaksanakan Ibu nanti berjalan lancar ya, Bu ya, dan tujuannya itu bisa tercapai. Amin. Nah, sekarang gimana nih, Bu, perasaan Ibu setelah kita sharing ini? Perasaan saya sekarang sudah plong, Bu. Karena kemarin yang membuat saya galau, membuat saya bingung harus apa, bagaimana, sudah mendapatkan solusinya. Alhamdulillah ya, Bu, sudah menemukan solusi. Bahkan solusi itu dari diri sendiri, dari Ibu sendiri loh. Karena kan ide dari diri sendiri itu biasanya dapat mengukur kemampuan kita dan melaksanakan ya, Bu ya. Iya, Bu ya. Oke, alhamdulillah percakapan kita ini bermanfaat ya, Bu, dan insya Allah membawa manfaat untuk anak didik kita nantinya. Iya, Bu. Amin. Lalu nih untuk mengetahui hasilnya, kapan nih kita bisa ketemu lagi, Bu? Nanti saya kabarkan setelah melakukan pelaksanaannya ya, Bu. Dan saya akan menceritakan hasilnya. Oke, siap. Semoga berhasil dan sukses ya, Bu. Iya, Bu. Amin. Terima kasih, Bu ya. Sama-sama, Ibu Nora.